di borngini ari torangmu sedo bulani maroan madadongani juguk mahami dialamani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifai selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan. Dan yang saya sayangi kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurnia. Pada kali ini kita akan membahas tentang peran kepemimpinan dalam manajemen. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih yang peran kepemimpinan. Kita mengetahui kepemimpinan ialah sebuah proses memengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah organisasi kepada satu tujuan. Maksudnya ini adalah keterampilan dari seseorang yang memegang jabatan untuk memengaruhi orang lain, mengutamakan orang lain, dan berpikir untuk memperbaiki hubungan dengan cara yang positif, dengan memberikan bantuan yang nyata. Dan peran kepemimpinan seseorang di dalam organisasi sangatlah penting dalam mengambil keputusan, membuat keputusan, dan mengambil tanggung jawab atas hasil yang sudah tercapai. Itu adalah tugas dari seorang pemimpin. Setelah itu, kita harus mengetahui fungsi dari manajemen. Karena konsep kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan fungsi organizing and actuating di dalam fungsi manajemen. Yang mana fungsi dari organizing itu ialah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain, maksudnya manusia lain yang terkait dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah actuating, pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah salah satu yang paling penting karena ini tidak dapat dipisahkan. Semua anggotanya harus kerjasama, mulai dari yang kalangan atas sampai kalangan bawah harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah sesuai dengan rencana dengan cara yang positif. Fungsi dari pengorganisasian dan pelaksanaan kerja ataupun organizing and actuating mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Winardi menyederhanakannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Dan fungsi dari manajemen juga meliputi dengan planning. Planning yaitu perencanaan. Ketika melakukan perencanaan, maka sudah ditentukan arah untuk mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya supaya bisa direalisasikan. Fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah fungsi kepemimpinan seorang manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk menciptakan lapangan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Oke, saya mohon maaf karena saya salah dalam penulisan di nomor 4 yaitu pengarahan. Insya Allah saya akan memperbaikinya. Dan seterusnya ialah fungsi dari manajemen itu sendiri controlling, pengendalian, yang mana dia itu suatu kegiatan penilaian dari standar yang sudah ditentukan untuk membuat perbaikan yang diperlukan supaya hasil pun insya Allah dapat memuaskan. Setelah fungsi manajemen, kita juga akan tahu betapa pentingnya peran kepemimpinan di dalam suatu manajemen.
Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah manajemen, karena unsur manusia merupakan variabel yang sangat penting di dalam organisasi. Karena yang bertanggung jawab atas aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi yaitu manajer, supervisor, dan pelaksana, dan mereka itu adalah manusia. Manusia memiliki banyak masalah, mulai dari masalah pribadi, masalah organisasi yang kadang membuat konflik. Dari situlah kita akan melihat bagaimana pentingnya peran kepemimpinan dalam memecahkan konflik dan memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi, masalah organisasi. Kita bisa melihat kepemimpinannya, bagaimana penting perannya sebagai pemecah di dalam masalah. Setelah kita mengetahui pentingnya kepemimpinan di dalam suatu manajemen, maka kita harus membuat kepemimpinan itu berkualitas. Dan pembahasan selanjutnya ialah quality leadership ataupun kepemimpinan kualitas. Domingo mengemukakan bahwa manajemen puncak harus mengutamakan bahwa manajemen puncak harus kokoh berinisiatif untuk mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas. Pemimpin puncak ataupun manajer harus mendukung seluruh pegawai dan harus menjadi sebagai suri tauladan. Segala pikiran dan perbuatan dari manajer harus merefleksikan filosofi yang diterapkan suatu perusahaan. Manajer harus berpikir dan bertindak dalam setiap kepentingan diskusi. Dia harus meminta pendapat siapapun, baik ia dari kalangan bawah, atas, tidak pandang bulu. Yang penting mau menyumbangkan pendapatnya untuk meningkatkan kualitas dalam suatu kepemimpinan tersebut. Domingo mengartikan kualitas sebagai melakukan sesuatu yang benar mulai dari awal. Domingo mengemukakan 3 dari 17 dasar kepemimpinan Jenderal MacArthur, yaitu pertanyaan yang selalu ia kemukakan, yaitu yang pertama, apakah seluruh kekuatan yang saya miliki saat ini sudah saya pergunakan untuk memperbaiki dan memberi inisiatif dan melepaskan kelemahan dan kesalahan? Maksudnya dia selalu bertanya apakah dia sudah melakukan yang terbaik supaya bisa menjadi inisiatif dan menghilangkan kelemahan. Dan selanjutnya ialah apakah setiap tindakan yang saya lakukan membuat bawahan saya mengikuti saya? Pertanyaan ini kadang timbul setiap pemimpin ada rasa was-wasnya begitu. Misalnya gini, kita melakukan kesalahan. Jadi kita seorang pemimpin pasti terbenak di hati, apakah kesalahanku ini membuat bawahanku tidak mengikutiku lagi? Makanya kalau gitu perbaikilah perbuatan. Dan yang ketiga,
Apakah saya sepenuhnya konsisten dapat menjadi suri tauladan dalam karakter berpakaian dan sopan santun? 3 pertanyaan ini yang harus selalu ada dalam pemimpin dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Pemimpin juga harus rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemajuan bawahannya, yang mana tujuannya untuk kemajuan organisasi ataupun suatu kelompok tersebut. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kataku yang salah, saya mohon maaf karena kesalahan itu datang dari saya dan benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas salah dalam penulisan. Insya Allah ke depan saya akan memperbaikinya kembali. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ida rupami modo mau marni